Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita tentang thread. Oke. Thread ini secara luas itu adalah multitasking. Oke. Jadi multitasking itu yang disebutnya bahasa komputernya itu atau bahasa programmingnya itu dibilang adalah concurrent. Concurrent ini sesuatu yang berjalan bersamaan secara stimulus, ya, atau penggunaan CPU, penggunaan proses itu bisa digunakan secara bersamaan dan tidak bergantian. Oke. Pada umumnya ada yang disebut dengan multitasking, yaitu dia proses thread, dan ada yang disebut dengan multitasking thread secara spesifik. Oke. Di sini pembahasan kita tentang thread saja. Bedanya kalau proses, multitasking proses, dia jangkauannya lebih luas. Dia mempunyai, setiap proses mempunyai memori alokasi yang berbeda. Tapi kalau thread, dia berada di dalam satu program dan dia mempunyai satu memori saja, cukup, alokasinya satu, tapi dia bisa mengerjakan beberapa task. Contohnya gini, misalnya kalau di operating system, ya, misalnya kita buka beberapa Windows, yang satu window kita chatting, yang satu window kita browsing, yang satu window lagi mungkin kita lagi download file, itu namanya proses, ya, multitasking proses. Tapi contoh misalnya kalau kayak game, ada beberapa karakter yang bergerak, ada karakter yang sedang apa gitu, nah itu namanya thread, ya. Oke. Jadi pembahasan kita tentang thread. Di Java thread ada dua macam, ada thread yang biasa dan ada yang high level thread. Kita ngomong thread yang biasa dulu. Oke. Thread, ya. Nah, kita bikin satu kelas, lebih baik kita contohkan. Kita kasih nama kelas ini adalah lesson thread. Ada dua cara juga untuk mengimplementasikan, untuk menjalankan thread, yaitu kita bisa implement dari interface yang namanya runnable, oke, atau kita bisa extend atau inherit dari kelas yang namanya thread. Ya, sebenarnya ini saling terkait, cuman kita mau pilih cara implementasinya bagaimana. Oke. Kalau kita menggunakan implement runnable di sini, akhirnya kita menggunakan, dan ini yang paling umum dan lebih fleksibel. Kemudian kalau kita ada kebutuhan tentang terhadap nah itu yang akan jadi kendala. Jadi kalau kita sudah extend di sini, maka kita nggak bisa extend kelas-kelas lain. Jadi lebih fleksibel kalau kita melakukan apa? Menggunakan jalur implements interface yang namanya runnable. Alright. Nah, sekarang thread kita bikin satu private, dan ini kelas threadnya kita panggil, dan kita mau kasih objek namanya R. Oke. Kemudian di sini saya mau private, saya mau gunakan final, ya, string, karena ini adalah thread name ini constant. Oke. Kemudian kita mau bikin constructor lesson thread. Alright, kemudian ada satu parameter, kita mau nama threadnya, ya. Jadi kita bisa bilang thread name sama dengan name. Oke. Kemudian di sini kita kasih labeling, ya, print line. Ini creating. Oke. Dan ini adalah thread name. Oke. Kemudian di sini kita mau bikin satu method namanya gogo. Ya, methodnya akan kita buat di bawah sini, ya. Nah, sekarang karena kita implement dari runnable, kita harus mengimplementasikan satu method yang ada di runnable, yaitu dia public void run. Oke. Ini dia di dalam method ini kita mendefine thread kita. Apa aja bisa kita define di dalam method ini. Memanggil beberapa method dari kelas-kelas yang berbeda juga bisa. Pokoknya apapun yang ada di dalam method run ini, dia akan berfungsi dengan cara thread. Oke, kita lihat sekarang. System kita kasih tanda dulu, out print line, kita bilang running. Oke. Kemudian thread name-nya. Ya. Nah, nanti kita akan bikin beberapa instant object, ya. Kemudian ini kita mau pakai try, ya, masih ingat try untuk catch error, integer I sama dengan let's say berapa ya, 10. Oke, kemudian while, sekali-sekali kita pakai while, seringnya kita pakai for loop, sekarang kita pakai while, ya, nggak apa-apa, variasi. Oke, jadi while integer I lebih besar dari
0. Oke, nah, kita bilang system out print line. Ini apa ini? Thread, misalnya thread name, concatenate space, concatenate I. Jadi kelihatan angka-angkanya ya. Jadi kita mau bikin angka menurun ini dari 10 sampai 0. Oke. Kemudian kita akan bilang thread. Nah, ini kita panggil salah satu method yang ada di thread namanya sleep. Oke, sleep itu kasih jeda waktu. Ya, jadi dia setiap kali nge-loop dia akan kasih kita jeda waktu. Let's say 1000. 1000 ini berarti 1 detik. Ya, ini millisecond. Oke. Kemudian jangan lupa decrement. Ya, jadi dari 10 menurun sampai dengan 0. Oke. Kemudian ada exception. Kita berarti harus bilang catch. Nah, exceptionnya adalah interrupted exception I. Dan ini kita bilang system out print line. Ini kalau ada interruption. Dan ini kita bilang di sini. Oke, kita bilang apa ya? Thread. Ini thread name. Ini kasih concatenate. Kasih concatenate kemudian I. Oke, jadi kalau dia ada itu, kemudian di luar sini ini run, masih di dalam run sini kita akan bilang system out print line. Ini adalah thread kita, thread name, kemudian kita bilang apa ya, terminating. Oke, terminating ya. Alright, kemudian ini selesai. Nah, ini sekarang kita mau bikin satu method di sini yang ini gogo. Method gogo ini yang dia nanti akan memanggil method start. Oke, dari dalam class thread. Alright, jadi kita akan bilang public void, kita bilang go. Ya, kemudian di dalam go ini, tapi lebih baik saya bisa jadiin ini private aja. Oke, jadi orang nggak bisa invoke dari luar karena saya mau pakainya cuma di sini doang. Ya, jadi biarin aja private. Oke, kenapa private? Kan akan start dari constructor, jadi nggak perlu. Kecuali kita nggak mau start dari constructor, ini kita jadikan public. Nanti kita lihatlah bedanya. Oke, kemudian kita bilang while r sama dengan 0, maka kita bilang apa? System out print line, kita bilang starting. Right, kemudian apa nama threadnya? Thread name. Lalu di sini kita bilang r sama dengan new. Nah, ini kita instantiate ya dari thread. Kemudian dia ada dua argument, this dan thread name-nya. Oke. Ya. This dia akan memanggil run. Oke, this ini dia akan memanggil method run. Ya. Kemudian kita akan bilang r sekarang memanggil method start. Ini adalah method yang ada di dalam kelas thread, ya, kelas thread ini. Oke, ini udah selesai. Kemudian go ini kita akan panggil di saat kita construct. Oke, ini apa ini? Ini annotation, kita bisa override. Oke, ya. Sekarang coba kita create instance dari lesson thread. Kita bilang r1 sama dengan new, constructornya lesson thread. Ada parameter apa di dalam konstruktornya? Argumen yang harus dikasih apa? Name. Oke. Jadi kita bilang ini 1 ya, atau thread 1. Kemudian kita bilang lesson thread r2 sama dengan new lesson thread, konstruktornya kita bilang 2. Oke. Jadi maksudnya ini object 1, object 2 atau thread 1, thread 2 ya. Sekarang kita run. Kita lihat. Nah, ya jalannya bertahap pelan-pelan begini. Kenapa? Karena tadi kita kasih sleep 1 detik kan. Oke, nah coba kita run sekali lagi ya. Run tuh.
karena ada sleep tadi itu ya, jadi dia jalannya pelan, jeda 1 detik 1 detik. Oke, saya jelasin sekarang. Jadi ini creating one, yaitu dia ini one. Oke, starting one, nah dia masuk untuk kerja starting one. Kemudian creating two, ini two, dan dia starting two. Oke, nah running one, thread one mulai dari angka 10, running two, thread two mulai dari angka 10. Oke, keadaan ini bisa berubah-berubah loh ya. Oke, kemudian dia turun 9, ya 8, thread 2, thread 1, 1, 2, ya secara bersamaan. Jadi dia nggak nunggu thread 1 dari 10 sampai 0, kemudian baru thread 2 dari 10 sampai 0. Enggak, mereka jalan concurrently, ya, bersamaan, simultaneous, concurrently, baru terakhir terminating ya. Coba perhatikan ini bisa berubah, bisa sedikit berubah, lihat. Tuh, creating, starting, ya. Alright, yang tadi kita lihat itu adalah yang menggunakan implement. Sekarang kalau kita mau menggunakan extend, agak beda dikit ya. Sebetulnya ini kita gunakan extend juga dia nggak error, tapi coba kita lihat extend thread. Oke, so, ini juga nggak error sebetulnya. Kenapa nggak error? Karena kita kan di sini ada instantiate. Oke, sebenarnya ini kita nggak perlu gunakan. Kita bisa bikin begini, ya, atau nggak usah digunakan sama sekali ya. Misalnya ini kita hilangkan go ini, kita ganti dengan start. Karena dia kan extend, jadi cukup ini pakai start. Oke, sehingga method ini nggak perlu dipanggil. Terus bagaimana dengan ini? Ini kita mesti tambahkan di sini. Oke, di sini kita harus initialize. Mana sini sebentar. Oke, ini sudah no need ya. Cukup diganti ini menjadi start, dan dia langsung, karena ini ada di constructor ya, jadi dia langsung akan pergi ke thread class. Oke, jadi method ini tidak digunakan. Coba kita buktikan bahwa method ini tidak digunakan. Kita kasih tanda ini asterisk, kemudian di sini kita kasih tanda asterisk begini. Oke, ya, ini menandakan ini semua kita jadikan apa? Kita jadikan komen. Alright, sekarang coba kita ke sini, sama, kita nggak ganti instant apapun, kita run, hasilnya pun akan sama. Oke, nah, ya, begitulah bedanya dengan kita menggunakan implement dari interface runnable atau extends dari class thread. Alright, bisa diulang-ulang videonya supaya lebih familiar. Next, di tutorial berikutnya kita akan bahas lebih kompleks lagi dari keadaan ini. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.